dipanggil, diajak komunikasi. Ini diajak komunikasi. Misalkan ini ganteng, saya cemburu kalau ini manggil ganteng, tercemburu. Ya kan ganteng. Kalau dipanggil ganteng-ganteng datang. Ya. Ganteng, 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 ganteng datang ya, ganteng. Datang ke rumah saya sini. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, saya masuk ke almari, masuk ke rekening juga boleh. Datang ya, datang. Ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang minimal 9 kali. Diulang-ulang lagi. Terus waktunya bebas, habis sholat juga boleh, waktu longgar, waktu senggang. Oh, jadi nggak mesti tengah Nggak malam? mesti, waktu enak aja. Iya. Bisa? Baik. Bisa ya. Tadi ini untuk satu untuk manggil uang, satu untuk obat. nyentongin bapak. Ya, centong-centong, nyentongnya keluar. Kalau ini tadi kan ke dalam gini. Nah, kalau ini ke sini. Nah, ini ke sini. Sembuh, diucap kayak tadi, terus sembuh, normal, sembuh. normal, bisa jalan, normal. Kalau lama-lama enggak diketok-ketok. Enggak ya. Bapak sendiri juga bisa. Dari tangan sampai kaki. Sini, ya, dari tangan. Dari atas ini. Sampai kaki. Sembuh kok, Pak. Nah, iya. Udah mulai bisa. Bisa, langsung bisa megang. Bisa kok. Ya, alhamdulillah. Ini dulu pakai yang diobati yang sini, Bos. Yang saya sakit sini, ya sini ini obati. Sembuh, normal. Sembuh, normal. Loh, bisa megang ini. Sembuh. Ngomongnya juga setelah dicentong itu udah agak mending ini, Pak. Normal. Sembuh, normal. Iya, coba diri. Coba diri, Bapak. Coba centongin. Bisa enggak? Keluar. Sana, Bos, keluar. Sembuh. Pelan-pelan aja, Pak. Iya. Gini loh, gini jangan ke atas. Gini. Nah. Maksudnya begini. Nah, gitu. Jangan Iya. ke atas, jangan masuk. Ke bawah. Ini, ke sini. Ke bawah. Keluar. Ya, ke bawah. Itu, Pak. Sembuh. Pasti sembuh. Sembuh, udah bisa. Coba sini jalan, geser Man. Sini pelan-pelan. Tinggal di mana? Tinggal di Palu. Palu. Asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Iya. Sehari-hari kegiatannya apa? Jualan di Palu. Yang dijual apa? Campuran. Contohnya rokok, bensin. Warungnya punya sendiri atau sewa? Alhamdulillah beli barusan. Kan Warung. aslinya Kalimantan, saya ngerantau di Palu. Oh, Kalimantan merantau di Palu. Iya. Nah, di Palu tuh tinggal sama siapa aja? Sama bapaknya. Sama suami? Iya. Sama siapa lagi? Anak. Sama anak. Suami apa kegiatannya? Itu jaga jualan kios-kios gitu. Oh, suami bantuin dagang. Sama ibu. Iya. Nah, ini ke RDAY maksain hajatnya apa kalau boleh tahu? Saya hajatnya ke sini minta solusi lunasin utang-utang Pak Haji. Iya. Selain lunasin utang apa lagi? Tinggal satu. Minta ini tajir melintir. Tajir melintir. Ya. Selain tajir melintir apa lagi? Ya, kalau jualan omsetnya bisa bertambah
2 kali lipat dari sebelumnya. Ya, jadi Ibu nggak usah saya terangin panjang lebar ya, Ibu tinggal nyontek aja. Ibu lihat YouTube saya kan? Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran wajib ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran wajib. Sholat taubat juga wajib. Nah, Ibu udah hafal belum bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Udah pernah belum praktekin? Sudah pernah praktekin. Cuman kalau baca Qurannya belum begitu bisa. Yang 12 juz itu yang katanya Pak Haji. Iya. Cuman seberapa aja dapat. Oke, tapi jangan nggak baca Quran ya. Iya, Sholat taubat udah dipraktekin belum? sudah. Dari maghrib sampai isya 18. Belum. Berapa? Sholat taubat udah dipraktekin berapa? Dari maghrib bisa, cuman sama tahajud, sebelum tahajud. Berapa? Berapa salam? 2. Oh, nggak boleh. Terangin dulu bos, set bos. 1, 2, 3. Iya, hajat terkabulnya dengan ibadah ekstrim satu tadi itu, Iya. bangun jam 00, senyum, mandi, gerujuk, mandinya gerujuk pakai pandan, terus sholat tahajud, Iya. witir 86, 8 plus Oh, di tas 3. hitam. Iya. Terus baca Quran, targetnya 12 juz. Walaupun baru sampai 2-3 juz jalan enggak apa-apa. Insyaallah. Ya. Terus yang kedua, sholat tobat. Ini bersihkan sifat yang 18 itu. Iya. Nah, itu habis maghrib sampai dengan isya. Habis maghrib sampai dengan isya, sholatnya 18 salam. 18 salam. Iya, diniatkan satu-satu. Dari sifat itu ada 18 kan itu? Iya. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat, salam, baru dapat 1, nomor 1 doang. Suratnya yang pendek-pendek saja. Pendek-pendek, biar tercapai 18-nya. 1 salam 2 menit. Kalau 18 salam berarti 36 menit. Paling lama 45 menit selesai. Ya. Itu maksudnya satu sholat sunat gitu. Satu-satu. Satu-satu. Setiap sifat itu kan ada 18 baca. Iya. Nah, yang kedua lagi, niat lagi. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. 2 rakaat, salam, dapat 2. Iya. Terus urut sampai ke yang 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka muka murung. Suka murung. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Dapat 18, sudah, itu yang 18. Dari maghrib sampai dengan isya. Bisa? Insyaallah. Paham maksudnya? Maksudnya paham ya? Paham. Jadi 18 salam, bukan 18 rakaat. 18 salam. 18 kali salam, 18 kali niat. Sudah? Iya. Ya. Terus yang 5 sifat dari 18 itu diambil. Yang dominan di diri mbaknya. Apa misalkan? Gundah, gelisah, murung, sedih, jengkel. 10, 10, 10, 10. 10 salam, masing-masing sifat tadi ambil 5, masing-masing 10 salam. Di luar waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu 18. Sudah. Di luar itu mulai habis subuh sampai mau tidur dicicil yang 50 ini. Paham maksudnya? Belum. Ada. Yang 50 tadi maksudnya. Yang 50 kan 10 10. Iya. Ada 5 sifat. Yang dominan apa? Yang terasa di diri Mbak apa? Misalkan dari itu. Saya contohin ya. Contohnya
mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih misal. Berarti kan mikir 10, komen 10, ngeluh 10, jengkel 10, sedih 10. 10 salam. Waktunya bebas, tidak harus selesai satu waktu. Tapi mulainya habis nanti, habis subuh sampai mau tidur. Bisa? 10, 10, 10. Bisa ya? Jadi jumlahnya 68. Itu yang wajib dikerjakan. Biar hajatnya terkabul. Tiap hari sampai terkabul. Bisa? Paham ya? Minimal paham dulu. Paham? Jadi sholat tobatnya itu, kalau yang bangun tidur sholatnya sholat tahajud sama sholat witir. Boleh 8-3 atau 4-3 boleh. Kalau capek banget 4 sama 3. Langsung baca Quran, nggak usah tobat di waktu malamnya. Bisa? Bisa. Malam nggak usah tobat, baca Qurannya yang diperbanyak. Jadi malam setelah mandi sholat tahajud 4-3, langsung baca Quran sampai subuh. Ya, bisa. Ya, semangat. Yang ketiga, habis sholat mbaknya munajat ke Allah. Setelah zikir sebentar, mungkin ada doa-doa umum. Setelah itu ucap syukur dengan mengangkat kedua tangan. Afirmasi. Doa munajat ke Allah. Angkat kedua tangan. Tapi tidak boleh mengeluh. Harus dengan syukur. Ucap syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pendapatan saya 10 miliar bulan ini. Belum? Belum, iya, tapi diucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pendapatan saya 10 miliar bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah saya 1000 meter. Belum, belum. Kita syukur, kita bayangin omset kita punya uang 10 miliar. Kita bayangin kita diberi Allah rumah 1000 meter. Apalagi hajatnya? Lunas utang. Lunas utang. Lah kalau punya pendapatan 10 miliar lunas enggak? Lunas. Makanya kuncinya di situ aja. Tapi terima kasih, alhamdulillah, dengan mengangkat kedua tangan. Karena Rasulullah nyampaikan, Allah sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Jadi rangkaian yang diajarkan Pak Haji tadi, mulai bangun malam, mandi, sholat, dan baca Quran, itu kan ibadah ekstrim. Sholat tobat ibadah ekstrim, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek. Nah, habis kita melakukan sesuatu yang ekstrim, kita mohon kepada Allah. Pasti Allah malu kalau tidak mengabulkan. Gitu maksudnya. Tapi harus penuh keyakinan, penuh keyakinan. Dari 3 ini ada yang ditanyakan, ada yang berat. Coba bisa diulang lagi Yang pertama tadi. Yang pertama, ibadah dasarnya RDAY yang harus dikerjakan adalah
bangun jam 00, mandi, senyum dulu, Iya. bangun sebelum turun dari tempat tidur, senyum 41 kali. Senyumi, senang, maksudnya senyum itu kita senang, bersyukur, habis berdoa juga kan, terus ucap syukur, mandi. Kalau nggak bisa pakai air dingin, boleh pakai air panas Sama daun pandan. sama daun pandan, anget ya, nanti panas nanti. Iya. Sholat tahajud maksimal boleh, maksimal sampai 8, witirnya 3 boleh, kalau dikurangi boleh 4, monggo bebas kan sholat ini. Langsung baca Al-Quran, tapi bablas, bukan diulang-ulang, dapat 1 juz, besok balik lagi dari awal, terus saja, sambung, nyambung terus. Hari ini dapat 2 juz, besok nyambung lagi juz ketiga 4, 5, besok lagi nyambung 6, 7, 8, 9, terus nyambung sampai khatam, balik lagi ke alam, alif lam mim, terus sampai Anas lagi. Bisa? Udah jelas? Jadi dasarnya, kata kasih dasar biar mbaknya yakin tambah yakin. Ajaran yang pertama itu dasarnya di surat Al-Muzammil, nanti dibuka ya. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Nanti dibuka biar tambah yakin. Kalau yang kedua dasarnya di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kalau yang ketiga dasarnya hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepadanya sementara Allah belum mengabulkan. Itu semua 3 amalan yang diajarkan Pak Haji, semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tinggal menguatkan kita. Yang pertama tadi surah apa? Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6 dibaca artinya. Kalau yang kedua dasarnya surat Nuh ayat 10, 11, 12. 3 hadis Nabi. Riwayat At-Tirmidzi. Saya praktekin. Maksudnya yang jam 12.00 itu kita bangun jam 12.00 atau mandinya jam 12.00? Bangun, boleh. Bangunnya? Ya, mandinya lewat. Karena kalau jam 12.00 belum pagi. Nah, bangunnya. Kalau saya biasa tuh mandi jam 12.00. Oh, enggak apa-apa, boleh. Mandinya? Iya, persiapan mandi. Kan saya tuh alarmnya jam 12 12 kan? kurang? Iya, jam 12 kurang. Terus mandi saya lihat pas jam 12.00 langsung mandi gitu. Boleh. Boleh juga? Boleh juga. Oh, saya kira pas bangunnya yang jam Bangun 12.00. boleh. Jadi di ayatnya di Al-Muzammil itu bangun jam 1/2 malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. Qurannya begitu bunyinya. Nanti dibuka Al-Muzammil. Persis seperti itu. Jadi tidak harus persis. Nah, jadi kurang sedikit atau lebih sedikit. Nggak boleh kurang banyak, lebih banyak nggak boleh. Bisa? Bisa. Tinggal meraktekin dengan penuh keyakinan. Sampun Pak Haji. Yuk, jadi nanti mbaknya paksain, bisa nggak bisa yang diajarin dipraktekin. Plus mau nggak mau mbaknya sambil
Mbaknya paksain harus yakin. Tadi kan saya tanya tamu saya, kok bisa cair 50 miliar? Apa yang dilakukan? Kok bisa cair 50 miliar? Apa yang dilakukan? Saya setiap detik selalu ngomong, pasti cair, pasti dibayar, pasti cair, pasti dibayar. Pasti cair, pasti dibayar, pasti cair, pasti dibayar. Lagi makan, lagi tidur, lagi BAB, lagi mandi, pasti cair, pasti dibayar, pasti cair, pasti dibayar. Nah, mbaknya apa hajatnya? Kaya raya tajir melintir, kaya raya tajir melintir, boleh. Omset saya kayak Pak Roni, omset sembako, omset saya sehari ini 600 juta, omset saya hari ini 600 juta. Hari ini 600 juta di hampir tiap hari. Anaknya masih umur 20 tahun, omsetnya sehari 150. Dia nggak pernah minta neko-neko. Omset. Nambahnya apa? Diucap. Tiap detik demi detik diucap. Begitu. Jadi kayak orang main layangan. Diulur, kedet lagi, ulur lagi, kedet lagi. Akhirnya layangannya naik. Jangan kita putus asa. Kita kebanyakan orang gagal tuh karena putus asa. Aduh, mana? Gak boleh. Kan saya tanya tamu saya, bos, kalau bisa cair sih 50 miliar, saya tidak pernah putus asa Pak Haji. Saya lawan. Pasti saya bisa. Pasti saya deal. Pasti saya dibayar. Nah, mbaknya juga begitu. Jadi mesti semangat. Tapi kalau mbaknya putus asa, ya goodbye. Nggak boleh. Terus ada solusinya nggak Pak Haji? Saya kan punya utang bank nih. Mbaknya kalian tinggal bilang aja, dagangan saya omsetnya maunya berapa. Kayak Roni kan omsetnya 600 juta per hari, kan utangnya 6 miliar. Lunas deh. Mbaknya tinggal yakin aja, omset saya satu hari maunya berapa. 1 juta, apa 100 ribu. Sebut maunya berapa. 100 juta. Ya udah sebut terus, sebut. Kalau mbaknya bilang, Pak Haji saya punya utang, itu putus asa. Utang tuh jangan disebut karena negatif. Utang nggak boleh disebut karena utang negatif. Nggak punya rumah jangan disebut karena tuh negatif. Ngomong yang lain, yang positif. Gitu. Kita kan ngomong, kapan ya saya punya warung, kapan ya saya punya rumah, kapan ya saya punya mobil box, kapan saya, itu negatif bos, nggak ada. Pasti punya, pasti bisa, pasti cair, pasti dibayar. Jadi mesti Kalau solusinya misalnya ditagih gitu kan Pak Haji, ditagih terus kita hari-hari supaya hadepin, pasti dibayar, nanti ada, tenang aja. Ibu yakin, pasti saya bisa bayar, pasti saya bisa bayar, pasti bisa bayar. Jangan menghindar. Pasti saya bisa bayar, pasti bisa bayar, pasti. Pokoknya gini Bu, yang negatif nggak boleh ada. Jabarin sendiri, yang negatif tuh apa aja contohnya? Tidak yakin tuh negatif, tidak pede tuh negatif, minta tuh negatif, minta dong, bos minta, itu negatif. Saya nggak mau memberi, tidak minta, memberi. Orang yang memberi rezekinya banyak, orang yang meminta rezekinya tumplek. Jangan suka minta. Kalau diberi ya alhamdulillah. Kalau nggak diberi ya jangan minta. Kita kan suka minta, nggak boleh. Allah, sampai kapan begini terus? Itu minta. Ngeluh. Saya lihat mbaknya nih mau meraktekin ilmu RDAE sampai kapanpun, tapi kalau mbaknya nggak pede, nggak yakin, percuma. Ya betul? Ya. Buat apa mendingan gak usah dikerjain? Kan saya tanya, bos, lo ngerjain apa ilmu RDAE? Yakin doang Ji. Gue pakai ilmu yakin aja, ilmu lo, yakin gue. Pasti cair 50M. Udah berapa kali cair? 4. Oh tamu gue goblok ya. Yang ada ngeluh aja. Nggak boleh ngeluh. Apa-apa minta, nggak boleh minta. Allah, besok jatuh tempo. Loh kok gitu? Si goblok. Jatuh tempo kan udah perjanjian. Waktu kita ngambil kredit udah ada perjanjian.
Kenapa itu dibahas? Nggak ada. Nggak boleh jelekin orang. Nggak boleh jelekin ciptaan Allah. Kucing kerjaannya maling aja. Nggak boleh, namanya kucing ya maling. Kalau bukan kucing bukan maling namanya, betul? Ya. Nyuri ikan, nyuri apa, jadi gitu. Ada lagi? Kalau misalnya ada solusi ya Pak Haji, saya ini kan tiap tahun tuh bukannya ibaratnya itu berkurang. Solusinya Bertambah, pede. bertambah terus. Saya pikir kan jangan sampai ada apa di badan saya, maksudnya. Nggak ada. Badan-badannya bersih. Cuman ada tete 2, alat kelamin 1. Masa mau dihapusin? Sayang dong. Enggak, siapa tahu mungkin ada sialnya atau bagaimana, bukan berkurang malah bertambah. Nggak apa-apa. Tinggal kalau kan udah diajarin. Kalau utang kita nggak bakal habis-habisnya nambah, keluarin jinnya yang ada di badan. Nah, ibu aja keluarin dong jinnya dong, hodamnya. Caranya apa? Kobok alat kelamin, kobok diteko, diminum selama 9 hari. Nanti utangnya lunas. Jadi mbaknya jangan nanya, di badan saya ada jinnya nggak? Action langsung, nggak ada. Kita ngapain nanya-nanya? Action, karena mbaknya udah privat kan 10 juta. Action langsung, kobok, taruh di teko. Kobok, taruh di teko. Kobok, taruh di teko. Nanti diminum. Sampai alat kelamin gatel. Kayak ibu tadi ya. Iya. Ibu tadi tuh. Kaya raya tajir melintir. Tadinya terpuruk, utang di mana-mana. Dia keluarin jinnya, sekarang kaya raya tajir melintir. Tanahnya di mana-mana. Yang tadi bapaknya stroke tuh. Tapi yang diserang kan jadi bapaknya. Nggak apa-apa, yang penting ibunya kan nggak diserang, ya kan? Bapaknya buat tumbal, ya kan? Tapi kan di sini diobatin. Iya. Kalau nggak datang ya nggak diobatin dong. Harus sedekah dong. Jadi kita tahu, ini enaknya privat berdua begini nih mbak. Ini enggak. Privat datang sama orang yang nggak kenal. Jadinya kan kita kagok. Saya mau nerangin ibu, ini siapa nih? Temen. Keluarin, ngapain ngikut orang temen kok. Kita enak berdua nih gini nih. Atau suami istri. Iya. Ini didampingin sama orang nggak kenal. Ada tuh kemarin tuh, orang mana tuh? Ini siapa? Ketemu di RDI. Aduh, kenapa dibawa masuk? Udah aja kita ngobrol berdua, enak. Nih kayak ini kan enak nih berdua. Ngapain masalah kita dia tahu orang tetangga bukan, saudara bukan? Nggak ada, enak berdua. Kalau yang pakai centong itu aja Jajan nanti centong. Ya. Mana centong? untuk jualan itu. Iya. Iya. Nih, ajarin. Cair 10 miliar Nah, ini. setiap bulan. Ajarin. Ajarin. Ini dikasih uang bibit Pak Haji. Nah ini disimpan mbaknya ya. Disimpan, jangan dipakai untuk belanja. Ini untuk mancing, untuk manggil teman-temannya dia. Ini caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan dengan yakin dan pede. Pasti datang temannya, pasti datang temannya. Yakin. Panggil. Ganteng, 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 ajak komunikasi. Jadi ganteng, 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 datang ya ganteng. Datang, datang ke rumah saya sini. Masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh Potongin uang nanas, no. 10 miliar setiap bulan. Nanas ada Saya gak? butuh uang 10 miliar. Tengahnya bonggolnya setiap dipotong. bulan. Saya butuh uang 10 miliar. Kalau nggak setiap beli. bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang minimal 9 kali. Ininya sekali ngomongnya ini 9 kali minimal. Tiap hari Diulang atau tiap hari, sehari sekali boleh, 3 hari sekali boleh, sesuai dengan waktu sholat. Habis sholat lebih bagus lagi. Siang malam. Siang malam boleh, tapi jangan di masjid.
Ya, di rumah. Bisa? Pasti bisa. Ya? Pasti bisa. Ya. Coba tadi boleh catat ya Pak ya? Ini tak. Secara umum itu kan contoh bisa dikembangkan pakai ini ya. Semua ada ininya kan. Jualan manggil ilmu centong, nanti dikembangkan sendiri ya. Mbaknya harus yakin ya, pede. Pasti omsetnya sehari 100 juta. Pasti omsetnya sehari 100 juta. Belum. Ulangin terus. Jangan putus asa. Terus jangan putus asa. Saya tanya, bos, kalau bisa cair 10 miliar, karena gue nggak putus asa, Ji. Kalau tamu lo pada putus asa. Baru 5 hari aja nggak dikabulin udah putus asa. Goblok tamu lo. Super goblok tuh tamu lo. Mosok ngandelin. Nggak boleh. Harus yakin. Pasti 100 juta, pasti 100 juta. Belum, pasti 100 juta. Belum, pasti 100 juta. Belum, pasti gitu, Mbak. Saya juga begitu. Alhamdulillah terkabul. Tapi kalau Mbaknya besok jatuh tempo, besok harus ada yang dibayar, itu negatif. Kenapa pikiran negatif ditumpuk? Jadinya bau busuk loh. Betul? Iya. Negatif. Besok Jadi jatuh. kalau misalnya datang penagih misalnya Biarin haknya dia dong. Kan dia karyawan, dikejar target. Biarin aja. Bikinin air cebokan buat bikin kopi dia kasih begitu ya kan? Ya. Kan banyak cara naklukinnya. ditelepon terus tuh Pak Ji gimana? Gampang kalau pagi nih Mbak, saya juga dulu banyak debt collector Mbak, tiap pagi saya gosok di alat kelamin saya. Iya. Nggak bunyi seharian. Yang resiko HP gue pecah. Bacaannya nggak ada Pak Ji. Semua penagih nggak akan ngebel. Semua kapan? Akhirnya HP gue gambarnya alat kelamin. Kalau untuk disiram di depan bisa juga air. Bisa, Mbaknya cebok alat kelamin. Penagih nggak akan datang ke rumah. Mbak, lo lihat deh. Lo nginep di sini semalam, semua ibu yatim tiap pagi nyiramin. Biar apa? Biar debt collector nggak pada nagih ibu yatim. Tuh ibu yatim utang Mak Emong apa nasi? Bang Emong. Bang Emok. Itu semuanya dia ngutang ke Bang Emok. Jadi Bang Emok nagihnya ke sini semua. Bang Emok kalau udah sampai ke sini, Mbak, palanya puyeng, Mbak. Balik lagi. Karena ibu yatim pada telanjang bulat pada joget. Lagu lambada. Jadi Mbaknya pakai ilmu kearifan lokal. Cebok. Siramin ke depan rumahnya. Tidak ada penagih yang datang sambil meredam dulu. HP-nya digosok di alat kelamin. Tidak ada debt collector yang nagih. Sama Mbaknya di dalam hatinya tuh harus yakin dulu. Pasti nggak ada yang nagih. Sebenarnya buat kayak gitu buat apa kita ucap? Kenapa nggak kita ngucap? Omsetnya satu hari 100 juta. Kan nanti bisa kecicil. Omsetnya satu hari 100 juta dagang sembako. Walaupun barang dagangan kita nggak cukup. Contohnya Roni. Iya. Kan yang dijual bukan Indomie. Tapi kerdus Indomie kosong. Ah begitu. Mbaknya harus pede. Kalau saya lihat Mbaknya PD-nya naik turun. Janganlah Mbak. Pedein sudah. Kan Hah? sudah datang ke sini kan nanti saya pedein sudah. Pedein ya. Jadi pasti hutang saya lunas. Pasti saya punya modal. Pasti saya punya warung sendiri. Pasti saya punya rumah sendiri. Pasti saya punya usaha sendiri. Pasti omset saya sehari 100 juta. Kalau Pak Roni bisa 600 juta, saya pasti bisa 100 juta. Kalau Pak Roni bisa 600 juta, saya pasti bisa 100 juta. Karena putrinya Pak Roni nggak meraktekin ilmu RDA, ya dia hanya cuma meraktekin pasti saya bisa kayak papa saya. Pasti saya bisa ke papa saya. Makanya dia 150 juta omsetnya. Anaknya masih umur 20 tahun. Sholat boro-boro, nggak pernah sholat. Anaknya nggak sholat. Bapaknya doang sama ibu yang sholat. Kalau suruh sholat susah. Baru sekarang sholat, anaknya rajin. Setelah udah nikmatin hasil. Bisa? Bisa. Yakin ya? Iya. 10 miliar ya? 10 miliar. Sebulan. Sebulan. Ya. Maunya 1 hari kalau bisa.
Gubrak, lo kan baru kenal gue. Entar privat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Orang baru sekali langsung sehari 10 M. Gue yang pingsan. Oke? Bisa? Save 10 miliar per bulan. Harus. Terkabul ya. Bawain centongnya. Haji, bisa satu kali lagi bertanya. Boleh, boleh. Kalau misalnya ini kan kayak utang tapi ada caranya, pernah saya Bentar. dengar Belum. apa namanya dipotoin banknya baru namanya itu dimasukkan sama celana dalam yang udah dipakai 9 hari kayak gitu. Boleh, boleh. Tapi lebih jelasnya lagi kalau Pak Haji yang ngomong kan saya mungkin belum cocok yang ini yang dikasih tahu teman kan mungkin belum cocok mungkin dengan cara yang lain mungkin dari Pak Haji. Maksudnya? Kan namanya yang saya pinjam itu kan yang di bank namanya banknya terus nomor rekeningnya itu yang saya diajarin sama teman yang sudah terlibat di sini cara kayak gitu terus dimasukkan di freezer gitu untuk rapat yang saya pakai yang kayak celana dalam yang 9 kali dipakai dimasukkan di dalam botol terus namanya yang di bank supaya dibekukan gitu. Iya, taruh di freezer, taruh di botol aqua, taruh di freezer. Iya. Kenapa? Kan saya sudah praktekkan begitu mungkin bilang Bu Sari belum cocok mungkin coba minta anu lagi sama Pak Haji. Cocok, Bu, cocok. Tidak ada di RD yang nggak cocok. Nanti Ibu praktekin lagi. Ulang lagi. Tidak ada tidak cocok, pasti cocok. Harus Ibu yakin. Sama fotonya yang di bank itu kan, Ya, terus namanya yang apa yang penagihnya itu sama banknya sama nomor rekening kita katanya kayak gitu. iya Ibu tinggal masukin ke botol, taruh di situ. Jangan dengerin tamu. Dengerin tamu. Nih, praktekin. Ibu nggak usah denger saya, praktekin. Kalau Ibu denger ini, Makanya itu bilang Bu Sari coba tanya lagi sama Pak Haji solusinya mungkin kamu nggak cocok ada yang salah atau kan namanya beda-beda kayak gitu coba tanyakan sama Pak Haji diulang lagi kayak gitu dia bilang lebih praktek. cocok Bu, cocok. Cocok, Ibu jangan bilang nggak cocok, cocok. Pasti cocok. Pasti cocok. Pasti cocok. Terus niatannya yang tadi itu yang Iya dong. Ibu nggak usah makein kayak gitu, ngapain? Ibu tinggal ngomong aja. Utang saya lunas, utang saya lunas, utang lunas saya. Gitu aja, ngapain pakai begitu-gitu. Tapi kalau Ibu mau kerjain, boleh. Pasti cocok, pasti bisa. Tapi kalau Ibu nggak ngerjain, juga nggak apa-apa. Lo ngerjain ini nggak? Enggak. Ini. Enggak. Kan lo utangnya 100 miliar. Ya. Yang punya duit lo kerjain nggak pakai botol aqua? Enggak. Nggak usah Bu, ini kita udah modern pakai ilmu kearifan lokal RDI aja. Ini nggak usah, betul? Iya. Boro-boro dia ngerjain. Kulkas aja nggak punya. Nggak Punya punya. gak lo kulkas? Enggak punya. Boro-boro. Freezer punya gak lo? Enggak punya. Yakin. Yakin Bu, pakai ilmu yakin aja. Kalau ini kan aduh, nyari botol, taruh di freezer, udah. Pasti dia nggak akan nagih, pasti dia nggak akan nagih. Tapi kan kasihan kalau dia nggak nagih ya kan, uang dia kita pakai. Ibu ngomong, pasti saya bisa bayar, pasti saya bisa bayar, pasti saya bisa bayar. Begitu. Nih Bu, Ibu tanya kameramen, kameramen, lo kan utangnya banyak, lo bikin begini nggak? Bikin. Hah? Bikin. Hah? Bikin? Oh, lo sama dia dong bikin. Oke, sip. Sampai ketemu lagi ya. Yuk. oh ini tadi anunya ya Ya.